Hai Sobat Milenial, kata inflasi tentu sudah tidak asing di telinga kamu. Apalagi jika menyangkut pemberitaan tentang stabilitas ekonomi. Secara umum, inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga pada barang dan jasa. Coba deh Sobat Milenial perhatikan, harga satu bungkus mie instan 10 tahun yang lalu berbeda dengan sekarang, sebab mengalami kenaikan harga. Itulah inflasi. Lalu ketika inflasi terjadi, apa yang seharusnya kita lakukan agar keuangan tetap aman? Kita bahas informasi selengkapnya dalam Keuangan Milenial kali ini. Sobat Milenial, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Namun, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat langsung dikategorikan sebagai inflasi, kecuali kenaikan itu meluas dan mengakibatkan kenaikan harga pada barang dan jasa lainnya. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan hanya terpaku pada tinggi rendahnya tingkat harga. Inflasi biasanya dijadikan indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling memengaruhi. Nah, kebalikan dari inflasi disebut dengan deflasi, yaitu penurunan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Berdasarkan kenaikan harga barang dan jasa, inflasi biasanya dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Inflasi ringan. Inflasi ringan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa di bawah 10% dalam setahun. Tingkat inflasi negara Indonesia berada di tingkat inflasi ringan. 2. Inflasi sedang. Inflasi sedang mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa di antara 10% hingga 30% dalam setahun. 3. Inflasi berat. Inflasi berat mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa di antara 30% sampai 100% dalam setahun. 4. Hyperinflasi atau inflasi tidak terkendali. Di tingkat hyperinflasi, kenaikan harga barang dan jasa terjadi di atas 100% dalam setahun. Hal ini akan berdampak sangat buruk bagi masyarakat. Nah, penyebab inflasi dipengaruhi oleh banyak faktor Sobat Milenial. Menurut laman Kementerian Keuangan, setidaknya ada 6 faktor penyebab inflasi. Di antaranya, pertama, permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan. Kedua, peningkatan biaya produksi. Ketiga, bertambahnya uang yang beredar di masyarakat. Keempat, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kelima, perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi suatu harga barang dan jasa bakal naik atau biasa disebut dengan inflasi ekspektasi. Yang terakhir adalah terjadinya kekacauan ekonomi dan politik seperti yang terjadi di Indonesia saat kerusuhan tahun 1998. Perhitungan inflasi sendiri dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Sedangkan untuk mengendalikan tingkat laju inflasi biasanya dilakukan oleh Bank Sentral Negara. Di Indonesia, tugas tersebut dilaksanakan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Biasanya, Bank Indonesia akan mengambil beberapa tindakan seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, serta kebijakan lainnya guna meredam atau mengendalikan laju inflasi. Inflasi sendiri seringkali identik dengan efek negatif, karena kenaikan harga barang dan jasa membuat daya beli masyarakat menurun. Meskipun pendapatan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, namun belum tentu kenaikan pemasukan tersebut berada di atas laju inflasi. Nah, Sobat Milenial, meskipun inflasi berkesan negatif,
Namun, adanya inflasi yang terukur justru dapat mendorong perekonomian yang lebih baik. Misalnya, meningkatkan pendapatan nasional, membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung, dan melakukan investasi atau melakukan tindak usaha untuk mengembangkan uangnya. Sobat milenial, kamu tahu tidak? Salah satu contoh kasus dampak inflasi terhadap daya beli adalah meningkatnya harga konsumsi. Contoh, pada tahun 2012, kamu bisa menggunakan uang Rp1.000 untuk membeli 2-3 gorengan. Namun, pada tahun 2022, nilai uang sebesar Rp1.000 mungkin hanya bisa membeli 1 gorengan saja. Harga 3 gorengan saat ini sudah menjadi Rp3.000 atau 3 kali dari harga 10 tahun yang lalu. Nah, ini adalah dampak dari inflasi yang menggerogoti daya beli seiring berjalannya waktu. Untuk melindungi nilai uang dari penurunan daya beli, uang tersebut bisa sobat milenial investasikan dalam aset yang bisa memberikan imbal hasil yang lebih tinggi daripada laju inflasi. Sebagai contoh, bunga pada rekening tabungan biasa senilai 0,5% hingga 1% per tahun. Sedangkan rata-rata tingkat inflasi di Indonesia adalah 4% per tahun. Apabila sobat milenial menginvestasikan dana pada tabungan biasa, maka nilai uang tersebut akan kalah dengan kenaikan harga barang dan jasa akibat inflasi. Memang saat menabung, kita mendapatkan bunga. Namun, jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja akan menurun. Sebaliknya, apabila sobat milenial berinvestasi di aset lain seperti obligasi pemerintah yang memberikan imbal hasil 6% per tahun, maka investasi tersebut dapat memproteksi nilai uang sobat milenial dari inflasi. Sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2021, secara year on year, laju inflasi Indonesia memang menjadi yang terendah sepanjang sejarah, yakni sebesar 1,32%. Sedangkan suku bunga acuan Bank Indonesia adalah sebesar 3,75%. Sehingga bisa dikatakan pada tahun 2020 hingga 2021, investasi deposito dengan bunga sebesar 3,75% bisa memproteksi nilai uang kita dibandingkan dengan kenaikan laju inflasi. Namun, sobat milenial juga perlu memastikan rata-rata kenaikan tingkat inflasi setiap tahunnya. Sehingga sobat milenial bisa memilih investasi yang tepat untuk memproteksi nilai uang yang kamu miliki. Sebagai generasi milenial, sangat disarankan agar memulai investasi sejak dini. Umur yang muda adalah waktu yang sangat tepat untuk memulai investasi. Semakin menunda untuk berinvestasi, maka harta sobat milenial semakin terancam nilainya karena inflasi. Seperti yang kita ketahui, uang memiliki nilai yang berbeda-beda dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Artinya, nilai uang pada masa sekarang lebih berharga dibandingkan nilai uang dengan nominal yang sama di masa depan. Inflasi merupakan salah satu alasan kuat mengapa kita harus berinvestasi. Banyak orang yang sudah sadar betapa pentingnya investasi untuk melindungi keuangan mereka di masa depan. Dengan investasi, uang maupun aset yang kita miliki diharapkan dapat bertumbuh dari tahun ke tahun. Nah, ada beberapa pilihan produk investasi yang bisa sobat milenial pertimbangkan untuk mengatasi inflasi. Pertama, deposito. Yes, deposito. Deposito adalah produk simpanan yang penyetoran dan penarikannya hanya bisa dilakukan pada suatu jangka waktu tertentu. Deposito juga bisa dijadikan jaminan serta liquid karena dapat diambil kapan saja, asalkan sudah sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Kedua, reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari investor. Dana dari investor ini nantinya diinvestasikan oleh manajer investasi ke dalam profil produk yang berbeda-beda. Jangka waktu serta tingkat risiko disesuaikan dengan jenis reksadana yang dipilih.
Sebelum berinvestasi di reksadana, sobat milenial wajib mengetahui profil risiko kamu. Apabila kamu lebih konservatif, lebih baik berinvestasi ke reksadana pasar uang ketimbang reksadana saham. Ketiga, emas. Si kuning emas menjadi investasi favorit karena cenderung mengalami kenaikan harga, stabil dan bisa menjadi nilai lindung terhadap aset kita. Kelebihan berinvestasi emas adalah liquid dan mudah diperjualbelikan. Namun, kekurangannya adalah nilai emas tidak tetap dan mengikuti nilai pasar. Keempat, properti. Berinvestasi properti, baik bangunan ataupun tanah, memiliki kecenderungan kenaikan harga 3-8% per tahun, tergantung lokasi dan jenis properti yang diinvestasikan. Sobat milenial juga bisa menyewakan properti sehingga dapat menghasilkan imbal hasil yang memproteksi nilai uang yang kamu miliki. Kelima, obligasi atau surat utang. Obligasi menjadi investasi yang bisa menghasilkan pendapatan stabil dalam bentuk pembayaran bunga tetap ataupun kupon. Sobat milenial pasti pernah mendengar pepatah menabung pangkal kaya. Namun di zaman now, menabung saja tidak cukup karena ada tantangan kenaikan inflasi. Tampaknya pepatah lama tersebut perlu dimaknai menjadi berinvestasi pangkal kaya. Berinvestasi merupakan salah satu cara untuk mengatasi inflasi dan mempertahankan daya beli. Jangan biarkan dana yang kamu miliki menganggur atau menjadi idle money. Dengan berinvestasi yang bijak, maka target keuanganmu bisa tercapai. Ayo, semangat berinvestasi Sobat Milenial!